Al-Quran membawa dampak besar, membawa berkah yang sangat besar, terutama pada kita semua umat muslim yang mau untuk dekat membaca dan mengamalkan Al-Quran. Pada generasi sekarang, saking sucinya Al-Quran, jangankan untuk dibaca, disentuh pun tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, di bulan penuh ampunan, di bulan penuh rahmat, mari kita sama-sama sedikit mereview, mengingat ataupun mendalami makna daripada hikmah besar nuzulul Quran. Para hadirin yang dirahmati Allah, turunnya Al-Quran terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama dari kalamudzati ke lauhil mahfuz. Nah, dari kalamudzati ini dari Allah Subhanahu wa taala turun ke lauhil mahfuz, turun secara satu paket ataupun secara keseluruhan, yang biasa kita sebut sebagai al-inzal. Kemudian dari lauhil mahfuz ke Nabi besar Maulana Muhammad melalui malaikat Jibril alaihissalam, turunnya secara bertahap atau yang biasa kita sebut sebagai at-tanzil. Turun secara bertahap ataupun secara berangsur-angsur selama 23 tahun berdasarkan konteksnya. Nah, dari kalamudzati tadi ke lauhil mahfuz. Al-lauh itu artinya hadis. Al-mahfuz itu artinya terpelihara atau terjaga. Nah, salah satu gambaran besar turunnya Quran dari kalamudzati ke lauhil mahfuz itu seperti mushaf Quran pada saat ini. Diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Nah, dari lauhil mahfuz ke Nabi besar Maulana Muhammad melalui malaikat Jibril alaihissalam itu bertahap sesuai pada konteksnya. Maka yang pertama kali diturunkan kepada Nabi besar Maulana Muhammad yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana keagungan Quran yang sampai saat ini terbukti keasliannya, terbukti kesuciannya. Kenapa Quran itu layak sebagai kitab yang paling suci? Karena pertama, Quran sesuai dengan ajaran fitrah manusia. Kenapa Quran ini sesuai dengan ajaran fitrah manusia? Karena begini, ketika posisi seorang pria dan seorang wanita, pria menyukai wanita, wanita menyukai pria, Quran sudah memberikan pintunya, memberikan jalannya untuk bisa menikah. Kemudian kenapa Quran ini layak sebagai kitab suci? Quran tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Nah, maka dari semua agama yang ada di bumi ini, mereka masing-masing memiliki kitab sucinya.
baik saudara kita di umat Nasrani, Yahudi, Buddha, Hindu, maka mereka pun memiliki kitab suci, baik dari kitab suci Injil, Zabur, Weda, dan lain sebagainya. Nah, keagungan kitab suci ini, Al-Quran ini, memiliki dampak yang sangat besar. Jangankan kita sebagai umat yang berpegang teguh terhadap Al-Quran, waktu, hari, bulan pun mendapat keberkahan. Quran diturunkan kepada Nabi besar Maulana Muhammad melalui malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibrilnya pun mendapat berkah, menjadi Sayyidul Malaikah. Turun ke Nabi besar Maulana Muhammad, Nabi Muhammad pun mendapat berkah, menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Turun pada hari Jumat, harinya pun mendapat berkah, menjadi Sayyidul Ayyam. Turun pada salah satu malam, malamnya pun mendapat berkah, turunlah malam Lailatul Qadar. Turunnya di kota Mekah, Mekahnya pun mendapat barokah sampai saat ini. Sebagian diturunkan di kota Madinah, Madinahnya pun mendapat berkah sampai saat ini. Nah, itu sangat luar biasa bagaimana mukjizat yang Allah turunkan. Al-Quran membawa dampak besar, membawa berkah yang sangat besar, terutama pada kita semua umat muslim yang mau untuk dekat membaca dan mengamalkan Al-Quran. Jangankan keberkahan, tetapi keselamatan yang bisa kita dapati mengiringi kehidupan kita, keseharian kita, karena kita dijaga dan mau dekat dengan Al-Quran. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk daripada rasa syukur kita selaku umat Nabi besar Maulana Muhammad, dan juga sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjaga dan memelihara Al-Quran, yaitu untuk selalu dekat, tidak menjauhi Al-Quran. Nah, ini menjadi muhasabah kita sendiri, bahwa pada zaman sekarang, terutama pada generasi sekarang, saking sucinya Al-Quran, jangankan untuk dibaca, disentuh pun tidak. Bahkan Quran pun lesu, habis, termakan oleh waktu akibat hanya ditaruh di dalam salah satu lemari. Saking sucinya, jangankan para generasi sekarang untuk mau dekat terhadap Al-Quran, bahkan menyentuh pun tidak. Sebulan sekali entah, seminggu sekali, bahkan hari-harinya pun jauh dengan Al-Quran. Ini menjadi renungan, menjadi pelajaran yang bagaimana di Al-Quran sudah dicontohkan. Tidak ada konteks di dalam Al-Quran yang menuntun manusia menuju jalan yang tidak baik. Quran sudah jelas memberikan contoh, memberikan jalan dari sebelum umat manusia ada, bagaimana alur kehidupannya. Ketika manusia diciptakan, bagaimana jalan penerangannya. Bahkan ketika manusia sudah tiada pun, Allah sudah memberikan gambaran di dalam Al-Quran. Maka dari itu, penting sekali pada bulan yang penuh dengan rahmat dan keberkahan untuk selalu dekat membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, karena ini bagian daripada bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita tadi mundur ke belakang, sudah banyak diberikan contoh dari Kalamudzati ke Lauhil Mahfudz yang diturunkan secara satu paket atau secara keseluruhan, yang biasa kita sebut dengan Al-Inzal. Dari Lauhil Mahfudz, dari hadis yang terpelihara, terjaga, turun kepada Nabi besar Maulana Muhammad melalui malaikat Jibril secara 23 tahun, atau At-Tanzil, diturunkan secara bertahap atau berangsur-angsur. Nah, daripada konteks ini sudah diberikan contoh yang nyata, bukan lagi menjadi cerita yang khayalan, tetapi sudah dibuktikan atas kebesaran Allah melalui Al-Quran. Bagaimana kesuciannya, keasliannya, keberkahannya, baik dari waktu yang diturunkan
menjadi sebaik-baiknya waktu, dari bulan yang diturunkan menjadi sebaik-baiknya bulan, dari orang yang diturunkan menjadi sebaik-baiknya orang. Itulah bentuk daripada gambaran keagungan, kemuliaan Al-Quran yang hari ini menjadi pedoman besar kita selaku umat muslim. Para hadirin yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan membawa manfaat, khususnya untuk saya pribadi dan juga para hadirin semua. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita semakin dekat dengan Al-Quran, kita mau untuk membaca Al-Quran, dan kita mau memahami serta mengamalkan Al-Quran. Karena inilah bagian daripada tuntunan kehidupan untuk menuju jalan yang Allah ridhoi. Terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.